Pertanyaannya, siapa nama suaminya? Nah, sehingga ibu dan anak-anak ini nemenin ibunya tadi kan Ustadz, suaminya di Bandung. Nah sekarang itu suaminya ini minta ibu ini dan anak-anaknya pindah ke Bandung. Berarti meninggalkan ibunya. Berat untuk meninggalkan ibu sendiri. Tapi ibu juga tidak mau diajak suami ke Bandung. Bagaimana ya Ustadz? Ada saudara yang lain nggak? Ya. Saudara dia yang lain ada? Sepertinya tidak ada. Berarti anak tunggal. Iya. Ya. Solusinya mungkin carikan pembantu yang menemani ibu, sehingga beliau bisa tetap ke Bandung menemani suami. Kemudian nanti pembantunya bisa disisihkan dari uang nafkah untuk istri, atau boleh minta ke suami agar menanggung nafkah pembantu tadi. Jadi Bandung ya Ustadz? Ya? Tetap wajib ke Bandung ya? Tetap wajib ke Bandung. Ya, nanti sekali sambil dikunjungi. Gitu? Ya Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Sudah cukup semua? Ada yang nggak kebagian snack? Yang nggak kebagian nanti bisa ngubungi panitia ya. Dalam hal ini Majelis Taklim Mutia, karena yang bertanggung jawab berkaitan dengan snack dan makanan peserta. Nah, pertanyaan lagi Ustadz, jika seorang wanita sholat dengan gamis, batasan bawah gamis harus sampai di mana? Baik. Sholat wanita. Kalau kelihatan kaos kaki aja bisa nggak? Kalau sama terlalu batasan cingkrang. dagu. Ya, ya. Dagu. Soalnya tulisannya kecil banget Ustadz ini. Oh. Jadi batasan gamisnya kalau kaos kakinya kelihatan boleh tidak, sama batasan dagu sampai mana? Ya. Itu Ustaz. Baik. Apa yang Anda pahami tentang kaos kaki? Kaos kaki itu seperti pakaian ketat ya. Sehingga kalau ditampakkan kaos kakinya ya tidak boleh. Makanya wanita walaupun pakai kaos kaki, tetap yang namanya baju atasan kalau bisa menutupi kaki. Selanjutnya ketika sholat ya berarti kurang lebih dibuat seperti itu. Sehingga kalau gamis Anda agak cingkrang, maka nanti silahkan pinjam sarung di tempat sholat kalau ada ya. Maka Anda bisa tutupi bagian kaki dengan sarung tersebut. Begitu? Nah. Cukup? Kita mulai? Kalau dagu? Dagu harus ditutupi, makanya mukena wanita harus menutupi dagu. Sebab area di bawah dagu ini bukan wajah, sehingga termasuk aurat yang wajib ditutupi. Bapak lihat atau ibu lihat misalnya seperti jilbabnya Nyai Walidah Dahlan. Ya. Ada kan gambarnya? Coba kita tampil. Ini belum live ya? Sudah. Oh sudah live, masya Allah. Gambar Nyai Walidah Dahlan itu dagunya kan ditutupi. Dan wanita Aisyah, wanita-wanita Aisyah di masa silam itu kalau pakai hijab dagunya ditutupi. Jadi kalau sholat pastikan dagu dalam posisi tertutup. Ya, punggung tangan tidak harus. Punggung tangan bukan aurat. Jadi telapak tangan itu berlaku bolak-balik ya. Baik telapak tangannya maupun punggung telapak tangan. Dua-duanya bukan aurat. Baik. Ustadz, boleh satu lagi ya, pertanyaannya ini bagus Ustadz. Ini istri yang menerima nafkah dari suaminya, dikasih berapapun aja nerima ikhlas. Tanpa tahu berapa pendapatan suaminya. Yeah. Suatu saat dia menuntut lebih nafkahnya pada suaminya, kemudian dikasih. Pertanyaannya, apakah dia harus selalu menuntut supaya dikasih lebih? Kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami itu ada 3. 1, sandang, 2, pangan, 3, papan. Sandang, pangan, papan ya. Dan ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala tentang nafkah berupa sandang dan pangan.
Ayatnya sebagai berikut. Di surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ay yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi bapak punya kewajiban untuk menanggung pangan dan pakaian bil ma'ruf bagi istrinya dengan cara yang wajar. Maka ini nafkah apa? Sandang dan pangan. Sudah? Lalu nafkah yang ketiga adalah papan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Askinuhunna, berikanlah tempat tinggal para istri kalian. Min haitsu sakantum min wujidikum, sebagaimana kemampuan kalian untuk tinggal. Dan tiga inilah kewajiban asasi yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Maka kalau suami sudah menunaikan sandang pangan papan yang cukup untuk dijadikan sebagai nafkah wanita sehingga dia bisa hidup normal, berarti lelaki ini sudah menutupi kewajibannya. Misalnya di Jogja, ya, berapa nilai rupiah sehingga membuat Anda bisa hidup normal? Beda-beda setiap orang. Tergantung apa itu? Tergantung warna kulit atau tergantung warna kuku atau tergantung apa? Tergantung, itu bukan nafkah. Gaya hidup itu bukan nafkah. Berapa nilai rupiah minimal seorang wanita bisa hidup normal di Jogja yang dia nggak kaliran gitu. Jadi kalau cuman sehari suami saya cuman ngasih 5.000, akhirnya istrinya kurus kering kaliran, nah, berarti itu suaminya belum menunaikan kewajiban. Anggaplah misalnya sehari 50.000 cukup nggak? Kopi, kopi aja 30.000, Masya Allah. Ini kopi akhwat, kok mahal banget ini? Itu di warung Kabita kopi cuma 3.000. Baik, berapa nilai minimal? 50.000? Anggaplah misalnya 50.000. Maka ketika suami Anda sudah memberikan 50.000, berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Nanti pakaian sudah punya Pak Ustadz. Nanti tempat tinggal, suami memberikan saya biaya untuk kontrak rumah. Alhamdulillah. Berarti kalau 3 itu sudah mencukupi, suami sudah menunaikan kewajibannya. Yang lebih dari itu statusnya hadiah. Sehingga misalnya istri dikasih perhiasan, itu hadiah. Istri diajak umroh, itu hadiah. Istri dikasih kendaraan, itu hadiah. Atau dikasih perlengkapan yang lain, dikasih sepatu, dikasih kacamata dan seterusnya. Itu semuanya hibah dan hadiah. Makanya jangan sampai jadi istri merasa suami saya masih kurang. Karena ini nanti kita bahas itu ya. Salah satu di antara bukti rasa syukurnya kurang. Baik, sekarang kita baca dulu biar teorinya tahu ya. Sekarang kita akan bahas poin yang keempat. Silakan dibuka bukunya halaman 14. Saat wanita menjadi istri, dia memiliki kewajiban taat kepada suaminya selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Sehingga kalau suami nyuruh istrinya maksiat, ayo kamu datang ke dukun sana, suaminya suruh dukun. Atau kamu nggak boleh pakai jilbab, aku malu kalau jalan-jalan sama kamu pakai jilbab. Kan ada ya lelaki yang kejungkir fitrahnya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillah." Andaikan aku boleh menyuruh seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biyadihi la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha.
demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, seorang wanita tidak akan dapat menunaikan hak Tuhannya sampai ia menunaikan hak suaminya. Masya Allah. Ini seperti tadi ya. Terkadang ada sebagian makhluk yang diperintahkan untuk taat kepada makhluk yang lain sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau istri taat kepada suami, itu ibadah kepada siapa? Kenapa? Karena perintah Allah. Sehingga hadirkan perasaan, aku dapat pahala dengan ini, aku dapat pahala dengan ini. Pada saat Anda misalnya membuat suami bahagia, Anda nurut kepada suami, dalam hati itu dibisikin, engkau dapat pahala dengan ini, engkau dapat pahala dengan ini. Bahkan itu salah satu dari 4 syarat wanita diizinkan untuk masuk surga dari pintu manapun. Silahkan, monggo ibu mau masuk surga melalui pintu mana? Pintu surga ada berapa? Ada berapa pintu surga? 8. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari. Sehingga mau masuk melalui pintu puasa, mau masuk melalui pintu sholat, mau masuk melalui pintu A, pintu B, silahkan. Itu kan kemuliaan yang luar biasa. Kalau suami Anda taat kepada orang tuanya, apakah istri harus iri? Ketika seorang suami dekat dengan ibunya, apakah istri harus cemburu? Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Baik, kenapa istri cemburu ketika suaminya dekat sama ibunya? Karena kasih sayang suami kepada istrinya kurang, nggak imbang. Biasanya suami tidur sama siapa? Sama ibunya atau sama istrinya? Oh, sama istrinya. Berarti kan sudah 8 jam sama istrinya pas tidur ya. Nanti sama ibunya paling 1 jam, 2 jam. Baik. Kalau suami Anda misalnya taat kepada ibunya sehingga membuat derajat suami itu jadi tinggi di surga, istrinya nanti di mana? Ikut suaminya. Ada sebagian di antara ibu-ibu, kalau suami saya bisa sedekah Pak Ustadz, bisa wakaf, bisa ini, bisa ini. Wah, saya kan wanita ibu rumah tangga yang gak kerja, saya bisa apa? Tidak ada harta yang saya keluarkan sepeser pun untuk sedekah. Ibu gak usah khawatir. Ketika suami ibu sedekah dengan mengeluarkan dana yang besar misalnya, lalu dengan itu Allah terima sedekahnya dan surganya tinggi, nanti Anda di mana? Loh, katanya wanita itu menemani suaminya, justru itu. Sehingga dukung suaminya berbuat taat, maka nanti sang wanita ini akan ikut suaminya ketika di surga. Baik, karena itulah status surga dan neraka sang istri salah satunya ditentukan oleh posisi dia di hati suaminya. Ditentukan oleh posisi dia di hati suaminya. Ketika suami ridho kepada istrinya, ada harapan besar untuk membersamainya di surga. Maka pastikan saat suami Anda meninggal dalam kondisi dia ridho kepada istri ya. Sehingga setiap hari ditanya, kamu ridho dengan aku enggak? Menurut kamu aku itu seperti apa ya? Apakah kamu mencintaiku? Dan seterusnya. Tiap hari masuk ditakoni kayak gitu ya. Nah, di belakang truk itu pernah ada tulisan, awas blind spot, segera pindah, kamu tidak ada di hatinya. Iki supir truk kok kayak gini. Jadi kalau pada posisi ketika ternyata yang tersimpan di hati suami itu bukan istrinya, blind spot. Itu akan jadi titik di mana suami tidak bisa memandang istrinya dengan baik. Dari bibinya Husain bin Mihsan, beliau bercerita, Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ingin menanyakan sesuatu. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ai hadhihi, siapa ini? Adzatu ba'lin, sudah bersuami belum?" Qultu na'am, maka wanita ini mengatakan, "Iya, aku sudah bersuami." Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kaifa anti lahu?"
bagaimana sikapmu kepada suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajistu anhu. Aku tidak pernah mengurangi sikapku kepada suamiku. Aku selalu fokus dengan suamiku, kecuali yang tidak mampu aku lakukan. Masya Allah. Jadi ketika suaminya memanggil istrinya, dalam posisi apapun dia selalu siaga. Sehingga suami ketika di rumah, sang istri selalu siaga menemani. Disuruh A, disuruh B, B. Nah. Berat gak kayak gini? Hah? Berat. Lalu Nabi SAW mengatakan, Fanduri aina anti minhu. Perhatikanlah bagaimana hubunganmu dengannya. Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Karena suamimu adalah pintu surga dan nerakamu. Nah, seperti inilah yang kira-kira gambaran bagaimana wanita harus bisa mencari hati suaminya. Sehingga ini bukan masalah siapa yang diuntungkan, siapa yang menguntungkan ya. Tapi lebih kepada saya melakukan ini karena taat kepada Allah. Memang rasanya berat, tapi ingat ini berpahala. Baik, andaikan di depan Anda itu ada seorang nabi, lalu nabi itu minta kepada Anda, tolong buatkan aku soto 1 kuali misalnya. Anda gimana? Oh langsung, akan saya segera kerjakan. Sami'na wa ata'na, karena cinta kita kepada nabi. Nah, kira-kira kalau nabi ini diganti suami, ya, minta ini, engkau se, nanti dulu, go food, ya. Khadijah salah satu gambaran wanita yang berhasil memikat hati Nabi SAW. Padahal siapa yang lebih tua? Khadijah. Walaupun beliau secara usia jauh di atas Rasulullah SAW, tapi secara cinta Nabi SAW lebih mencintai Khadijah sampai sering disebut namanya, walaupun orangnya sudah meninggal. Sehingga nama beliau sering disebut di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, walaupun Khadijah sudah meninggal, sampai Aisyah cemburu. Cemburu kok sama mayit? Itu kalau orangnya masih hidup kayak apa? Ini orangnya sudah meninggal, tapi saking seringnya disebut Nabi SAW sampai Aisyah cemburu. Aisyah pernah mengatakan, ma ghirtu ala ahadin min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah. Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Wa ma bi an akuna adraktuhu, bukan karena aku pernah hidup sezaman dengannya. Wa ma dzalika illa li kathrati dzikri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laha. Aisyah itu tidak pernah hidup sezaman dengan Khadijah. Maksudnya tidak pernah jadi madu ketika Nabi SAW beristri Khadijah. Khadijah wafat tahun berapa? Khadijah wafat tahun berapa? Ya. Khadijah wafat ada yang menyebutkan tahun 10 kenabian. Jadi kurang lebih 3 tahun sebelum beliau hijrah. Lalu setelah itu beliau menikah dengan Sa'udah bintu Zam'ah. Kemudian setelah itu beliau menikah dengan Aisyah. Baik. Dan Rasulullah SAW sering menyebut-nyebut Khadijah karena tidak ada wanita yang lebih berkesan dibandingkan Khadijah bagi Nabi SAW. Likathrati dzikri Rasulillah SAW laha. Sampai Aisyah cemburu karena saking seringnya Rasulullah SAW menyebut namanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, mungkin seperti inilah gambaran wanita berprestasi, wanita yang bisa berkesan dan bermakna bagi suaminya. Baik, dan ini bukan dalam rangka menguntungkan atau diuntungkan ya, tapi apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Yang kelima, dibolehkan bagi kedua belah pihak, baik wanita maupun lelaki, untuk mengajukan syarat sebelum nikah, selama tidak bertentangan dengan konsekuensi akad. Nabi SAW bersabda, inna ahaqqash syuruti an tuwaffa mastahlaltum bihil furuj. Sesungguhnya
syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat untuk melanjutkan pernikahan. Jadi, syarat yang menghalalkan kemaluan maksudnya adalah syarat untuk melanjutkan pernikahan. Ibnu Qudamah mengatakan syarat dalam pernikahan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan keuntungannya kembali kepada pihak istri. Contohnya, disyaratkan bahwa suami tidak mengeluarkannya dari rumahnya atau dari kotanya. Saya tidak mau kalau diajak pindah, saya maunya tinggal di Jogja. Atau tidak boleh bepergian bersamanya, atau tidak boleh menikah lagi, itu boleh. Saya mau nikah dengan kamu dengan syarat kamu tidak poligami. Atau tidak boleh memiliki budak perempuan, punya selir. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak menunaikannya, istri berhak membatalkan pernikahan. Hal ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah dan Amr bin As. Sehingga misalnya seorang wanita mengajukan, aku mau nikah tapi dengan syarat tidak diajak keluar kota. Alhamdulillah. Sehingga saat suaminya keluar kota sendirian, loh, katanya kamu gak ikut. Bukan, maksudnya pindah ya. Saya mau nikah dengan kamu asal tidak diajak pindah keluar Jogja, saya mau tinggal di Jogja ya. Atau misalnya minta syarat, saya mau nikah dengan syarat 1. Tidak dipoligami, 3. Diberi nafkah 10 juta per hari, yang keempat diajak haji furoda, yang kelima dibangunkan istana, yang keenam apalagi dikasih mobil mewah, ngimpi sampai tuwek ra payu-payu. Terlalu berat syaratnya. Dan syarat yang sah untuk diajukan dalam pernikahan adalah syarat yang diajukan sebelum akad nikah atau ketika akad nikah. Garis bawah itu ya. Sementara syarat yang diajukan pasca akad nikah sifatnya tidak mengikat, artinya boleh saja pihak suami atau pihak istri menolaknya. Al-Buhuti mengatakan posisi pengajuan syarat yang dianggap sah adalah pada saat akad nikah berlangsung. Misalnya wali berkata, aku menikahkan kamu dengan putriku fulana dengan syarat begini dan begitu. Lalu pihak suami menerima akad tersebut beserta syaratnya dan nanti mengikat. Kalau sampai tidak dipenuhi, istri boleh gugat cerai. Mas melanggar. Kemarin kan saya syaratkan tidak dipoligami, kok ini kok menerima CV misalnya. Loh, ini menerima CV karyawan yang bukan. Demikian pula jika kedua belah pihak suami atau istri telah sepakat atas syarat tersebut sebelum akad dilakukan. Sehingga intinya syarat itu sah jika kapan? Sebelum atau ketika akad. Ya, dinyatakan ketika akad, tidak harus dibacakan. Dinyatakan sebelum akad, menjelang akad atau ketika akad boleh. Ya, intinya dia sudah setuju dengan syarat itu sebelum akad. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, wa'lam anna syuruta fin nikah yu'tabaru an takuna muqarinatan lil aqdi. Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah atau sebelum akad nikah, bukan setelah akad nikah. Ya, makanya dicatat ya. Syarat sebelum akad nikah bisa dilakukan ketika lamaran atau menjelang akad nikah. Sehingga catat ini ya. Kekuatan wanita sebelum akad nikah. Ya. Wis kadung ya Pak Ustadz. Kok gak ngomong ke dhisik-dhisik. Anake wis 3 gek ngerti. Lah ora dibaleni apa pripun. Nah. Catat ya. Nanti untuk putrinya barangkali. Kekuatan wanita ada pada sebelum akad nikah. Jadi amankan dirimu sebelum akad nikah. Kau merasa tidak aman setelah nikah itu apa saja? Saya merasa tidak aman kalau suami saya poligami. Saya tidak merasa aman kalau suami saya ngerokok. Misalnya ngerokok ya.
Saya tidak merasa aman kalau saya diajak keluar kota, pindah, dan seterusnya. Yang tidak merasa aman itu ajukan isyarat. Begitu? Baik. Kalau setelah nikah, Pak, misalnya habis dari sini pulang, Mas, aku syaratkan kamu tidak ngerokok. Kalau suaminya ngerti teori ini ya nggak berlaku. Baik, selanjutnya ya. Fokus lagi, fokus. Dibutuhkan kerjasama untuk bisa menggapai surga dan balasan yang indah di sisi Allah. Karena godaan untuk malas dan godaan untuk maksiat sangat besar. Apa yang membuat wanita itu berat untuk ibadah? Digandoli anaknya, ibu nggak boleh sholat, ada? Apa yang membuat wanita berat untuk ibadah? Malas. Jadi sifat wanita yang berupa kata malas ini adalah tantangan yang paling berat. Dan banyak wanita berat untuk ibadah karena malas. Laki-laki juga sama, Pak. Iya. Ini kan kajiannya kajian wanita ya. Makanya malas ini sifatnya siapa? Munafik. Malas itu sifatnya munafik. Tulis ya. Malas adalah sifat orang munafik. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu orangnya rajin, kemudian terengginas, lalu apalagi semangat dan seterusnya. Anda lihat ini, orang munafik disebutkan oleh Allah Ta'ala, salah satu kriterianya adalah malas. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ada di 2 ayat ya. Di surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah balas tipuan mereka. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Kalau mereka ngerjakan salat malas-malasan. Gelimbang-gelimbung nanti dulu jadi kaum rebahan. Mager sehingga cuman scroll HP gitu ya. Kenapa? Malas. Maka lawan kata malas. Sebagaimana Anda melawan rasa takut, lawan rasa takutmu, lawan malasmu juga. Karena malas ini penyakitnya orang munafik. Nah, salah satu cara untuk menghindari malas tadi adalah lihat hadis berikut. Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam. Fasalla, lalu dia salat. Wa iqadha imra'atahu, dan dia membangunkan istrinya. Fasallat, kemudian istrinya salat. Fa in abad, kalau istrinya enggak mau bangun, nadha fi wajhil ma, dia percikkan air di mukanya, ya, sehingga wajahnya disiram air. Emosi enggak? Enggak ya. Sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, yang bangun di malam hari. Fasallat, lalu salat. Wa iqadat zaujaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau bangun, nadhat fi wajhil ma, disiramkan seember air. Tenan. Silakan dibuktikan ya. Kalau mau dipraktikkan silakan. Nanti terjadi apa ya, prahara apa di rumah tangga Anda, silahkan WA ke panitia. Ya. Mungkin hadis ini bisa dibacakan kepada bapak, ke suami. Pak, ini loh Pak hadisnya Pak. Nanti kalau saya bangun malam, bapak tak bangunin kok nggak bangun-bangun, maka bapak saya mandikan, saya kafani, tak sholati, tak kuburkan.
Baik, hadis sahih riwayat Nasa Ahmad, Abu Daud dan seterusnya. Ini terjadi sebagai bentuk apa? Kerjasama keluarga. Jadi terutama suami istri, sampai Allah Ta'ala tidak menyanyiakan hal itu, sehingga kerjasama dalam rumah tangga ini dijadikan oleh Allah sebagai sumber rahmat. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang. Suami jadi semakin cinta sama istri, istri jadi semakin cinta kepada suami. Allah kasih rahmat di keluarga itu. Keluarga yang dipenuhi dengan rahmat itu keluarga yang nuansanya adem, ayem, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Keluarga yang berbunga-bunga, itulah keluarga yang baik. Walaupun bisa jadi rumahnya sederhana, tapi kalau isinya orang-orang yang hatinya adem, gimana rasanya? Nyaman. Rumah megah, ya, penuh dengan banyak fasilitas, AC dingin, tapi setiap ketemu berantem, panas. Akan jadi apa? Panas. Makanya pastikan untuk membangun rahmat dalam keluarga, kerjasama dalam ketaatan. Baik. Selanjutnya, yang nomor 7, siapapun bisa menjadi sebab orang lain dapat hidayah. Siapapun yang menjadi sebab pasangannya mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala amal soleh pasangannya. Masya Allah. Dan ini pahala yang terus mengalir. Dulu suami saya gak pernah sholat, Pak, tapi tak telateni, tak bimbing terus, tak pengaruhi. Alhamdulillah sekarang jadi imam masjid. Masya Allah. Padahal dulunya dia gak pernah sholat. Dia hijrah karena pengaruh istri. Maka semua ketaatan suami, istri dapat pahala. Suami saya hijrah karena pengaruh istri, sehingga sekarang suami saya rajin ke masjid, bahkan sering jadi imam karena masjidnya sepi. Sehingga beliau yang adzan qomat sendirian sholat, beliau jadi imam, aku makmumnya. Masya Allah. Itu karena gak ada pilihan yang lain, ya. Karena siapapun yang mempengaruhi orang lain untuk beramal saleh, lalu diikuti oleh orang tersebut, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan," siapa yang mengajak orang lain ke jalan petunjuk, "kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah," maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sehingga ketika Anda mempengaruhi suami sampai kemudian suaminya hijrah jadi lelaki yang lebih baik, dulu bapak itu gak seneng pengajian, sekarang jadi aktif pengajian, bahkan jadi panitia pengajian, semua ketaatan itu nanti suami dapat, istri dapat pahala, dan sebaliknya. Nah, makanya berlombalah untuk bisa saling mempengaruhi. Siapa yang jadi pioner kebaikan dalam rumah tangga, maka nanti dia mendapatkan pahala ketika diikuti oleh anggota keluarganya. Ketika seorang suami mempengaruhi istrinya untuk taat beragama dan rajin ibadah, maka suami akan mendapatkan semua pahala ketaatan istrinya. Istri saya dulu gak jilbaban, Pak, jarang sholat. Kalau puasa Ramadan ya puasa, begitu dia haid gak dikodok. Sampai bertahun-tahun dia punya utang kodok haid itu mungkin ada 100 hari itu. Berarti kurang lebih berapa itu? Kalau sebulan 10 hari berarti 10 Ramadan. 10 tahun dia kalau haid gak dikodok. Kan banyak ya kayak gitu ya. Karena malas dia kalau sudah di luar Ramadan rano koncone, malas kodok. Terus gimana? Ya kodok tidak hilang, karena kewajiban kodok jika belum dibayar harus tetap diselesaikan. Baik. Demikian pula ketika seorang istri berhasil mempengaruhi suaminya untuk taat beragama, ya, dan rajin ibadah, maka istri akan mendapatkan semua pahala ketaatan suaminya. Maka jadilah pioner kebaikan dalam keluarga
agar Anda bisa mendulang banyak pahala dari semua anggota keluarga Anda. Sehingga jangan pernah merasa, kok aku dewe sing soleha. Suamimu tidak soleha, suamimu soleh. Aku dewe sing sholat, aku sebel sama. Kadang kan ada sebagian di antara ibu-ibu yang mulai bosen, jengkel, kemudian gemes sama suaminya karena suaminya tidak jadi ustadz. Suaminya tidak rajin beribadah, bahkan tidak sholat dan seterusnya. Baik, itu tantangan ya. It's your challenge. Jadikan itu sebagai tantanganmu. Nah, sehingga buat perubahan ya. Ketika di situ ada perubahan, nanti kalau dia jadi lebih baik, insya Allah dapat pahala. Manusia di balik layar, namanya apa? The man behind the gun. Ini ada the woman behind the gun. Wanita di balik layar. Tapi dia ngasih pengaruh luar biasa. Wanita pengubah sejarah. Gak kelihatan, tapi pengaruhnya luar biasa. Sebutkan satu wanita yang dia membentuk negara gara-gara wanita ini. Ada seorang wanita yang karena pengaruhnya sampai terbentuklah sebuah negara. Ya? Ada yang tahu? Seorang ibu namanya Mudi bintu Abi Tahran. Beliau ini istri Muhammad bin Saud. Iya, pendiri negara Saudi. Jadi dulu wilayah tanah Arab itu, ibu tahu ya, wilayah tanah Arab ya, pulaunya seperti itu. Itu dulu ada banyak kerajaan-kerajaan kecil. Seperti Indonesia kan, di satu Jawa ini kan ada kerajaan Demak, ada kerajaan apalagi Pajajaran, ada kerajaan Mataram, di Jogja ada Mataram, di Kudus ada Demak, itu di mana? Ya Demak ya, di Demak ya. Ya. Sehingga ada banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil-kecil. Itu dulu Jazirah Arab itu ada banyak kerajaan kecil-kecil dan belum disatukan. Sampai saat era penjajahan dan seterusnya mereka itu belum disatukan. Nah, salah satu di antara wilayah kerajaan itu adalah seorang raja kecil ya, Muhammad bin Saud. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkali-kali diusir dari satu tempat ke tempat yang lain karena beliau memerangi penyembahan kepada kuburan. Sebab ketika itu kesyirikan di Jazirah Arab banyak sekali. Ada kuburan siapa dimuliakan, diagungkan, dikasih cungkup, dikasih sajen di situ. Dan prinsip ajaran tauhid sangat bertentangan dengan bentuk sesajian di kuburan. Akhirnya karena banyak sekali negara-negara kecil yang melestarikan seperti itu, beliau diusir dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai akhirnya ketika beliau di wilayahnya Muhammad bin Saud, aslinya Muhammad bin Saud itu gak seneng, tapi dipengaruhi oleh Ratu Mudi tadi. Dia orang soleh, kenapa kau gak suka? Coba sambut dia, jadikan dia sebagai partnermu untuk mengembangkan wilayahmu. Akhirnya disambut, kemudian beliau belajar agama kepada Syekh Muhammad dan jadilah negara Saudi. Allah Subhanahu wa taala menyeimbangkan antara tauhid dan kekuatan iman di bawah senjata sebuah negara. Akhirnya meluas sampai jadilah wilayah Saudi itu. Jadi itu kurang lebih sejarah terbentuknya kerajaan Saudi. Ya mirip seperti kalau Indonesia kan dulu disatukan oleh siapa? Majapahit, oleh Gajah Mada. Sehingga semuanya harus tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Dari mulai mana itu? Dari mulai sampai seberang-seberang pulau. Walaupun kita nggak tahu Majapahit ini sampai mana dulu, Gajah Mada. Maka dulu Indonesia itu sejarahnya adalah wilayah yang dulu dikuasai oleh Gajah Mada. Itulah yang menjadi latar belakang sejarahnya Indonesia. Kurang lebih kayak gitu. Baik. Seorang wanita yang dia bisa ngasih pengaruh besar bagi suaminya,
sampai akhirnya terbentuklah negara tauhid. Ada pertanyaan? Kita setelah ini langsung sholat isya. Sholat duhur ya. Masih ada beberapa poin, insya Allah akan kita selesaikan setelah sholat duhur. Fokus berkaitan dengan masalah posisi wanita dan keluarga masih cukup banyak. Baik, ada yang mau disampaikan Ibu? Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibu-ibu ada yang mau bertanya langsung sama Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bertanya Ustadz, tadi disampaikan sama Ustadz kalau bersedekah harus minta izin suaminya. Ya. Bagaimana kalau misalnya itu adalah rezeki dari istrinya? Maksudnya istri ini bekerja, Uang pribadi istri. Iya begitu. Apakah harus minta izin juga? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah istri sedekah pakai uang pribadinya tanpa izin suaminya? Jawabannya boleh. Nabi SAW pada waktu itu beliau berceramah di hadapan para wanita. Lalu beliau mengatakan, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita bersedekahlah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar." Karena aku lihat kalian tuh kebanyakan masuk neraka. Ada yang lempar anting, ada yang lempar gelang, ada yang lempar kalung, ditadai oleh Bilal. Bilal, Anda lihat kain ikhram ya. Orang yang seperti memakai kain ikhram, kainnya dibentangkan, kemudian wanita itu melemparkan cincin, melemparkan anting, melemparkan. Dan mereka di belakang, suaminya di depan. Itu gimana Pak? Berarti kan mereka sedekah. Apakah mereka sudah WA dulu sama suaminya? Bang izin ya, ini tak kasihkan Bilal. Sehingga mereka bersedekah tanpa izin suami, karena itu sudah jadi milik mereka. Maka ini dalil wanita boleh bersedekah dengan harta pribadinya tanpa minta izin kepada suaminya, kalau punya harta pribadi. Nah sekarang, seorang wanita ingin bersedekah. Cara dia untuk mendapatkan uang adalah mencari sisa-sisa uang di celana suami. Nah, boleh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh atau tidak? Gimana? Tidak boleh. Kenapa? Sebab ini milik suami. Sehingga kalau belum diserahkan, Anda tidak boleh mengambilnya. Makanya kalau nemu uang ya 50.000, 20.000, laporkan. Kalau 100.000 diam saja. Wah ini Ustadz ngajari elek nih. Disampaikan ya. Nah, cukup? Ada lagi? Bismillah, terima kasih Ustadz. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah tadi yang kita bahas itu kan kemuliaan istri ketika ada suaminya, dia bisa masuk surga dari pintu manapun. Bagaimana jika itu single parent? Nah, bagaimana dia bisa mendapatkan untuk bisa masuk surga dari segala pintu? Untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, jika si istri ini sudah dipasrai suaminya, ini uang untukmu, apakah itu berarti menjadi haknya istri untuk bisa mengeluarkan sesuai dengan keinginan istri tanpa izin ke suami? Terima kasih. Baik. Apabila seorang wanita single parent, jika suaminya meninggal, berarti titik akhirnya adalah bagaimana kondisi perasaan suami saat meninggal. Mohon maaf Ustadz, kalau itu bercerai misalnya. Bercerai. Sekarang dia tidak punya suami karena bercerai. Lalu bagaimana upaya yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan pintu surga dari arah manapun? Ya, sebisa yang dia jangkau. Tinggal 3 sekarang. Jaga sholat 5 waktu. Lalu menjaga puasa Ramadan. Satu lagi, menjaga kehormatan. Nah, sehingga dia pastikan 3 ini terjaga dengan baik. Dulu sebagian ummahatul mukminin setelah ditinggal wafat oleh Nabi SAW, apa hukum yang berlaku bagi ummahatul mukminin? Tidak boleh nikah selamanya.
Sehingga Aisyah itu janda di usia 18 tahun atau 19 tahun. Dah? Dan beliau meninggal di usia 63 atau 64 tahun. Berapa lama beliau janda? Lebih dari 40 sekian tahun. Lama, 45-an tahun jadi janda. Sampai Aisyah itu rajin puasa untuk menurunkan kadar syahwat. Namanya wanita yang masih muda, usia 20 tahun janda. Dan ya gak usah dikomentari gimana sih fisik Aisyah, yang Nabi SAW sangat senang dengan Aisyah. Dan beliau rajin puasa untuk menurunkan syahwat, karena ada keinginan untuk nikah lagi. Tidak boleh nikah lagi selamanya, sebab para istri Rasulullah SAW di dunia akan menjadi istri beliau di surga. Dan tidak ada lelaki yang lebih tinggi derajatnya di surga melebihi Rasulullah SAW. Oleh karena itulah Aisyah waktu itu potong rambut pendek, tidak berdandan, dan sebanyak di antara sahabiat yang hanya bertahan di dalam rumahnya, bertahan. Mungkin Anda akan merasakan nggak bosan rumah sekecil itu. Berapa sih ukuran rumahnya? 5 kali 6. Itu pun di rumah Aisyah sudah disekat karena dipakai untuk kuburan. Ya. Sebagian dipakai untuk kuburan. Nanti kita lihat ya. Sehingga dengan kondisi yang demikian terbatas, tapi ternyata mereka tetap bisa tabah dan sabar. Saya tampilkan kayak apa sih gambar posisi rumah Aisyah. Pasang lagi Mas, share screen Mas. Nah. Kemarin ada gambar yang bisa kita bagikan. Ya. Begini ya. Ini rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan inilah rumah para istri Rasulullah SAW. Di mana posisi rumah Aisyah? Di depan kiri, depan bagian kiri. Ini rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah? Nah, hanya kurang lebih 5 meter, 6 kali 5,2 meter luasnya. Setelah jadi kuburan disekat seperti ini. Nah, ini yang ditinggali oleh Aisyah. Beliau menetap di ruangan sekecil itu, lalu sampai kemudian beliau pindah ke sebelahnya. Dan itu bertahan selama bertahun-tahun, sampai akhirnya beliau wafat. Apa enggak bosan Pak? Ya, tapi seperti itulah wanita soleha. Mereka lebih betah di dalam daripada di luar. Sebab Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Bertahanlah kamu di dalam rumahmu dan jangan suka tabarruj. Kadang kan wanita senang apa? Jalan-jalan, pusing di dalam rumah, bete. Padahal itu rumahnya sudah luas. Sudah ada taman di dalam rumah, ada ikan koi, ikan cupang dia juga ngerawati. Kucing ada, cicak juga banyak. Nah. Baik. Jadi Aisyah cuma tinggal di ruangan yang lebarnya 0,72 meter, 72 cm. Ya, ia bisa tidur, duduk, berdiri. Cuma di situ. Sambil baca Al-Qur'an, kemudian menghafal hadis Nabi SAW, melakukan sholat. Hanya itu ibadahnya. Waktunya makan. Baik. Wallahu a'lam.
Cukup ya? Insya Allah kita sambung setelah sholat duhur. Karena sekarang sudah lewat dari waktu duhur. Jam berapa kita masuk kembali? Jam 1? 1 jam. Insya Allah jam 1 cukup ya. Karena musolanya terbatas, maka nanti 2 gelombang, bagi 3 kayaknya ya. Musolanya terbatas, bagi 3. Sebelah kanan dulu sholat, sebelah yang ini makan, yang lain makan. Ya, sebelah kanan bagi 2 berarti, bagi sholat, ini makan gantian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.